Apa, Pak? Kok eyel-eyelan? Coba belajar yang benar toh. Jadi pendeta kok ngawur. Kalau saya sesuai teks yang tertulis, kalau Bapak kan suka ngarang, macam Tertulis. Muhammad, hobi Ya ngarang. itu karena terjemahan yang melakukan penipuan itu. Kok penipuan Ya kan? bagaimana? Dikasih tunjukkan bahasa aslinya. Justru ini loh, kelirunya itu, terminologi kata Allah disebut berasal dari kata al-ilahu. Itu ngawur. Ya, ngawur, itu pol ngawurnya. Ya. Oh, nggak ngerti bahasa Arab. Paul Jang, ya. Kalau kata ilahun itu ada jamaknya. Jamaknya itu aliha. Kalau Pak, Allah nggak ada jamaknya. saya kasih tahu pandangan jenengan ya, Pak. Kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, Pak. Sama seperti tadi, Pak, dalam bahasa dalam surat Yusuf tadi. Banyak, nggak usah jauh-jauh. Pak, ya. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa, Pak? Bapak ya, dengarkan. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa, Pak? Coba bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Saya masih nggak ngerti bedanya Bapak Tuhan sama Tuhan apa. Loh, saya nggak urusan masalah Tuhan dan Tuhan loh ya. Kok nggak urusan? Saya artinya Bapak ngeyel, kata kurios itu dari Tuhan, teos itu jadi Tuhan. Sekarang saya tanya sama Bapak, bedanya Tuhan sama Tuhan itu apa? Bapak ngerti nggak? Nanti jangan-jangan Bapak nggak ngerti lagi bedanya Tuhan sama Tuhan. Loh, ya. Loh. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Simpel sekali. Lalu. Rob, bedanya ya Tuhan sama kata Tuhan Robun apa? bahasa Arab. Dengarkan, kata Robun dalam bahasa Arab itu arti bahasanya satu, orang yang mengatur, dua, yang mengajar. Pak, jangan keleleran, Pak. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Kok kemana-mana, jangan ngalar-ngalar, Pak. Fokus, Pak. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Saya pengen tahu. Sebentar, Anda kan kepingin bahasa Arabnya toh? Enggak, bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Simpel sekali. Ya, jelas. Kalau majikan kan bisa disebut Tuhan, ya kan? Bedanya Tuhan sama Tuhan disebut apa? Tuhan. Ya? Bedanya Tuhan sama Tuhan apa, Pak? Loh, manusia bisa disebut Tuhan apa enggak? Bisa. Apakah kemudian manusia bisa disebut Tuhan? Boleh. Hah? Boleh. Kenapa tidak? Ya itu. Loh, kok nggak itu? Kok ya nggak boleh saja. Banyak orang disebut Tuhan, Pak. Kaisar minta dipanggil dirinya Tuhan. Itu kan menganggap dirinya pencipta kan, kalau kaisar disebut Tuhan. Loh, yang lain mau manggil kok. Loh, yang mau. Saja. Loh, kok ya mau. Bukan urusan mau dan tidak, katanya pengertian. Pak, Bapak jangan memaksakan orang masuk pengertian, Pak. Saya tanya bedanya Tuhan sama Tuhan. Nggak memaksakan. Bapak saya tanya, loh, kamu sendiri nggak ngerti bahasa Arab, masalah Allah. Ya itu saya tanya bahasa Arab, saya tanya bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Bapak muter-muter. Kalau Tuhan dalam pandangan bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Ya, kalau Tuhan itu adalah majikan atau orang yang dihormati. Iya, terus ini bagaimana Pak ceritanya, Pak? Ya, Robbi di sini artinya adalah Tuhan. Iya, terus yang Robbi satunya sekaligus yang namanya Allah itu sekaligus juga Tuhan, sekaligus juga Tuhan. Tapi Departemen Agama yang satu ditulisnya Tuhan, satunya terjemahan, Tuhan. Ya, terjemahan terkadang ada yang salah ketik. Ya kan? Salah ketik bagaimana? Oh, itu seluruhnya kok, Pak. Seluruh Al-Qur'an tulisannya begitu. Kata siapa Robun diartikan Tuhan? Aduh, nah ini loh kata siapa? Kalau ini innahu rabbul hasanah, betul memang bahwa Allah itu adalah Tuannya Yusuf. Loh, Tuhan itu loh, Pak. Tuannya siapa? Sekaligus yaitu Tuhan. Benar loh ini. Allah sesungguhnya Tuanku itu memperlakukan. Nah, Robbi di sini adalah Fir'aun. Tuannya Yusuf. Nah, jadi yang satunya Robbi. Jadi Tuhan apa Tuhan? Kenapa? Jadi Tuhan apa Tuhan? Loh, ya. Rob, saya ulangi ya. Artinya Robbun, satu. Loh. Robbun itu apa sih artinya? Innahu Robbi. Ya di sini memang yang Tuhan. Tahu, katanya Bapak lebih jago bahasa Arab dari saya. Saya kan tanya Bapak. Saya cuma tanya bedanya Tuhan sama Tuhan. Bapak bilang Tuhan itu pencipta, Tuhan itu artinya majikan. Saya tunjukkan dari surat Yusuf ayat 23, ya kan? Yang sama ayat 37. Tapi ya kata kan? Kata Robbi di sini artinya Tuanku, bukan Tuhanku. Ya, kata Robbi ya. Jadi arti kata dari kata Rob itu banyak. Bisa diartikan Tuhan, ya. Seperti Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Iya. Ya. Anut. Nah, bisa juga diartikan kalau Rob artinya juga pengawas, yang mengatur, Tuhan. Banyak artinya, enggak satu. Nah, lihat nih Pak. Jadi Tuhan sama Tuhan sama enggak? Tuhan sama Tuhan sama enggak? Ya beda jauh. Hah? Loh ini dari kata yang sama Rob ini loh Pak. Loh, Rob artinya itu banyak, bukan hanya artinya Tuhan. Ya, itu loh. Guru itu bisa diartikan Rob, murabbi makanya.
Di Indonesia orang-orang PKS, ya, di Indonesia orang-orang Partai Kesejahteraan, ya, Keadilan Sejahtera itu memanggil gurunya dengan murabbi. Ya. Itu Pak, oleh Itu Rob loh. tuh Pak. Rob itu artinya banyak, nggak satu, bukan hanya Tuhan. Ya. Jadi artinya Tuhan bukan sama hanya Tuhan. Tuhan. Jadi Rob itu bisa Tuhan ya Pak? Artinya, ya, artinya. Jadi artinya tidak hanya Tuhan. Ya. Jadi siapa yang menentukan itu Tuhan, siapa yang menentukan itu Tuhan, Pak? Nah, itu kan dilihat dari kalimatnya. Siapa yang menentukan, Pak? Yang memutuskan siapa? Itu kan konvensi masyarakat Arab sendiri. Oh, jadi kesimpulannya adalah manusia yang menentukan bahwa itu Tuhan atau Tuhan, begitu toh? Bukan, dilihat kalimatnya. Nah, iya, Contohnya kan bahasa manusia Arab. yang menentukan. Bahasa Arab, ya, ba'asa itu artinya bisa mengutus, juga bisa membangkitkan. Pak, jangan kemana-mana, Pak. Fokus, Pak. Pak, fokus, Pak. Saya fokus aja, Pak. Kamu menyebut aku guru dan sendiri Tuhan. nggak bisa. Coba, ya. Loh, siapa yang memutuskan itu Tuhan? Ya. Siapa yang memutuskan itu Tuhan? Siapa yang memutuskan itu Tuhan, Pak? Bahasa itu kan buatan manusia. Berarti yang melantik Tuan Mekah jadi Tuhan adalah orang Arab, Masya Allah. Mana? Kan yang melantik Tuan Mekah itu siapa? Orang siapa Arab. Yang kamu maksudkan? Hah? Orang Arab. Tuan Mekah yang disembah Muhammad. Siapa? Yang disembah Muhammad siapa? Ya Allah. Nah, yang melantik Allah jadi Tuhan itu berarti orang Mekah, orang Arab. Oh, goblok kamu. Loh, kok goblok bagaimana, Bapak? Tadi kan Bapak bilang, Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, tergantung. Nah, tergantung siapa? Tergantung orangnya. Konvensi. Nah, berarti yang melantik Allahnya Muhammad jadi Tuhan adalah orang Arab. Masya Allah. Orang Arab. Ngawurmu itu loh. Kok ngawur? Bapak yang ngomong sendiri, kok saya cuma balikin omongan Bapak itu loh. Konvensi, siapa yang mengatakan melantik? Tadi bilang konvensi. Tadi bilang konvensi, orang-orang Arab kumpul, ini disepakati. Yang namanya bahasa itu kan hasil konvensi toh. Nah iya, berarti kan hasil konvensi. Berarti jadi kata roh, Bapak dengarkan ya. Dengarkan kata roh, ya, kata roh itu artinya satu, Tuhan yang mengatur, mengawasi. Dua, bisa diartikan tuan, juga bisa diartikan guru. Ya. Nah, itu tergantung dari Pak, ini susunan kalimatnya. Ini live YouTube direkam loh, Pak. Jangan lupa ya, Pak. Ini live YouTube direkam. Ya bagus ini. Biar orang-orang tahu, ya. Biar orang-orang tahu. Iya. Nah, terus sekarang yang memutuskan bahwa Allah ini Tuhan atau Allah ini adalah Tuhan, ini siapa yang memutuskan? Loh, yang memutuskan ya Allah sendiri. Loh, kok Allah sendiri? Yang memutuskan Allah sebagai Tuhan itu ya Allah sendiri. Apa ini kok manusia, kok orang Arab? Sebelum ada Arab, itu sudah ada nama Allah, Tuhan pencipta alam, mulai zaman Nabi Adam, Musa. Loh, Pak, kata Allah, alif lam lam ha, itu baru ada tahun 500, Pak, sesudah Yesus. Ngawur. Bagaimana? Pak, taruhan 100 juta kalau ada bahasa Arab di zaman Yesus, Pak. Kalau ada bahasa alif lam lam ha ditulis di zaman Yesus, taruhan 100 juta rupiah, Pak. Kalau ada bukti arkeologis, ya ada tulisan alif lam lam ha di zaman Yesus, saya kasih 100 juta rupiah. Ini live Pak YouTube, Pak. Sekarang gini loh ya. Sekarang gini loh, memang orang Arab tidak terbiasa menulis. Di masa Muhammad aja, Al-Quran itu dihafalkan. Mereka mengandalkan hafalan dan tradisi lisan, bukan tulisan. Justru yang tradisi tulisan itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah sudah banyak yang memakai nama Abdullah. Abdullah bin Salam. Itu tokoh Yahudi. Namanya Abdullah, hamba Allah. Itu jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada nama Abdullah pada orang-orang Yahudi yang berada di Jazirah Arab. Tahun berapa itu, Pak? Ya, lama itu sudah. Banyak. Tahun berapa, toh? Loh, sebagai contohnya yang terdekat, ya, sebelum mereka masuk Islam, Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi Madinah, namanya Abdullah. Iya. Tokoh munafik Yahudi Madinah bernama Abdullah bin Ubay. Mereka bukan Islam. Iya. Ya kan? Pak, kata Abdullah itu baru tenar tahun 500, Pak. Mulai tahun 500 baru terkenal, Pak, kata Abdullah, abdi Allah, Pak. Karena bahasa Arab itu baru terbentuk tahun 500 setelah Yesus, Pak. Kata siapa? Oh, ini penelitian kata Oxford, siapa? Pak. Bapak cek Oxford, The Linguistic, The History of Arabic Language. Kok saya kata siapa?
hari ini ya, ini saya belum saya bawa karena ini kita lagi nggak nyangka Ini Bapak loh mau ya, ceritain. di Islam Nanti saya kasih. itu Kalau enggak Bapak di buka Arab. buku saya, Iya, itu kan khilafah tulisan. terakhir di daftar pustaka itu ada linguistik Oxford. Di daftar pustakanya saya kasih itu Pak, linguistik kata Iya, Allah. itu Baru ada karena tahun 500 baru ya, dengar. itu kan catatan, tapi Oh, orang catatan Arab bagaimana? Oh, itu itu, jurnal, Pak. Itu jurnal hasil nah penelitian iya, arkeologis jurnal dari hasil semua histori. meneliti, kemampuan mereka hanya sampai pada tahun 500. Tetapi Loh, perlu masa saya lebih diingat, percaya Bapak daripada percaya sama Profesor Oxford? Bapak bagaimana sih? loh, Ini kan histori. sekarang Kalau gini kita loh ya, agama Islam, saya percaya Bapak agama Islam. Tapi kalau ini bukan, linguistik, saya percaya Profesor Oxford, Pak. Bapak ini belum bukan tentu, banyak belum tentu profesor yang salah bagaimana? juga kok. Sekarang Oh, gini profesor loh salah ya, bagaimana? Profesor mana? Profesor Indonesia banyak ngawur, Pak. Kalau Profesor Oxford mana boleh ngawur, Pak. Itu loh, kredibilitas Oxford dipertaruhkan, Pak. Jangan ngawur. sekarang loh, iya dipertaruhkan, kadang mereka Kalau juga Profesor nyeleweng. Indonesia Sekarang kayak Anies gini loh ya, Baswedan itu ngawur, Pak, bikin Jakarta banjir. Tapi kalau Profesor Oxford mana bisa, Pak. Itu bisa, loh, wah, luar biasa itu, sekarang Pak. gini ya, Nabi Ismail itu kan menurunkan bangsa Arab, ya Siapa kan? bilang, Pak? Siapa bilang? Loh, Pak, mana buktinya Muhammad keturunan Ismail? Nggak pernah ada. makanya Loh, tadi Bapak kita baca bukunya sebutkan. Profesor Al-Buti, di Gramedia ada. Al-Buti itu imam besar di Syria, baru mati 2 tahun yang lalu dibom sama ISIS. Ya, Al-Buti bilang, sesungguhnya pembohonglah orang yang bisa mengurutkan keturunanku, maksudnya Muhammad, dari mulai Adnan sampai ke Ismail. Cukup sampai ke Adnan saja. Itu perkataan dalam satu riwayat yang ditulis Al-Buti. Daftar pustakanya ada di buku sekarang saya, gini Khilafah loh ya, Terakhir. sekarang begini ya, kita perlu ingat bahwa dalam Alkitab sendiri juga dijelaskan yang Jelaskan apa,